Arus balik telah terjadi kemarin, lalu bagaimana dengan hari ini? Langsung saja kita menuju gerbang tol Kali Kangkung. Sudah ada produser lapangan Irin Wardani di sana. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana dengan arus balik di gerbang tol Kali Kangkung? Apakah sudah terlihat adanya pergerakan terutama dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya? Silakan dengan laporan langsung Anda. Iya, selamat siang Yuda. Untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri saat ini sudah terpantau lancar meskipun memang masih ada pemberlakuan one way, tapi saya baru saja menerima brief dari Kakor Lantas sendiri yang mengatakan bahwa sejak pukul 10 sudah ada evaluasi sebenarnya atau sudah ada laporan bahwa jumlah kendaraan yang melintas secara nasional, karena dari kemarin kita sudah diterapkan one way nasional, pada hari ini sudah turun, sudah landai karena memang sesuai prediksi puncak arus baliknya terjadi pada kemarin pada 24 Maret 2026. Nah, nantinya dari pukul 12 ini, sekarang sudah setengah satu, sudah persiapan untuk diberlakukannya jalur normal. Jadi nantinya, kalau tadi saya lihat ada beberapa petugas yang sudah mulai membuka kon-kon karena akan dibuka kembali jalur-jalur normal, sudah tidak berlaku lagi one way nasional, dan nantinya akan segera diumumkan secara resmi oleh Kakor Lantas sendiri tentang pencabutan one way nasional seperti itu. Sedangkan untuk one way lokal dari Salatiga ke arah gerbang tol Kali Kangkung sudah dicabut pada pukul 10 karena memang Yuda kemarin saya berada di gerbang tol Prambanan dan juga ketika kami berusaha untuk kembali ke Solo itu juga mengalami kemacetan yang luar biasa, kepadatan yang luar biasa, dan beberapa pengendara juga yang berasal dari Jogja akan menuju ke Semarang melalui beberapa gerbang tol, dan juga mereka memutuskan untuk kembali ke Solo atau beristirahat di Solo dulu karena macet luar biasa sekali, padat luar biasa sekali, dan juga itu yang menyebabkan beberapa di antara mereka memutuskan untuk melakukan perjalanannya di hari ini. Karena kalau kemarin itu puncak arus baliknya sudah sekitar 250.000 kendaraan dalam satu hari melewati gerbang tol Kali Kangkung yang menuju ke arah Jakarta. Dan dari catatan di gerbang tol Kali Kangkung ini, angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 14,8% dibandingkan tahun lalu. Juga yang menjadi catatan juga yang kalau kita harus appreciate ya, selain kelancaran walaupun ada beberapa kepadatan di beberapa titik, tapi di jalur arteri juga sudah sangat luar biasa ya normalnya, atau berusaha walaupun ada beberapa one way secara lokal sehingga berdampak ke jalur arteri, tapi kemarin kami dari hari pertama harus balik kami memantau jalur-jalur arteri di sekitar ruas jalan Salatiga, Solo dan juga di Semarang itu juga terpantau cukup lancar karena ada beberapa petugas yang ditugaskan pengurai massa seperti itu untuk kemudian membantu mengurai kepadatan para pengendara. Yuda, jangan ya, itu tadi agak terganggu dengan suara bising kendaraan ya, dan itu juga yang harusnya juga diperhatikan oleh pengendara agar tidak mengganggu perjalanan orang lain, menyetir dengan hati-hati. Meski demikian, walaupun kita juga mendengar banyak sekali kecelakaan, dibandingkan tahun lalu, angka kecelakaan juga saat ini menurun Yuda, sekitar 28,30% itu angka kecelakaan tinggi, walaupun memang tingkat fatalitasnya juga masih sebenarnya sama dengan tahun-tahun kemarin, karena rata-rata korban yang terlibat kecelakaan itu juga sebagian besar meninggal dunia, sehingga walaupun angkanya kecelakaan cukup tinggi, tapi fatalitasnya juga sama dibandingkan tahun lalu. Dan ini juga menjadi catatan karena suasana atau jalur-jalur yang lancar, baik di jalur arteri dan juga di jalur tol, itu membuat kadang-kadang pengemudi lengah sehingga tidak memutuskan untuk beristirahat di beberapa rest area, dan pada akhirnya mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan ya, kecelakaan karena microslip salah satunya, kendaraan yang tidak prima juga, sehingga ini masih dalam masa arus balik. Seperti itu juga harus kita perhatikan Yuda, bahwa kendaraan tetap harus prima karena setelah dipakai berlebaran, bersilaturahmi bersama keluarga, juga harus menempuh perjalanan yang panjang. Jadi sebelum melakukan arus balik maksud saya, kembali ke Jakarta atau kembali ke tanah rantau, ada baiknya memeriksakan lagi kendaraannya, memeriksakan lagi kesehatannya, mengecek lagi persiapannya, karena perjalanan kembali ke Jakarta itu akan jauh lebih
panjang karena kita harus kembali lagi bekerja, tidak lagi berliburan karena masa liburan sudah selesai. Jadi memang harus dipersiapkan justru di arus balik ini, bukan di arus mudiknya. Karena arus mudik kan kita langsung istirahat ya atau langsung berlibur bersama keluarga. Tapi pada saat arus balik justru kendaraan harus jauh lebih prima dan juga persiapan, kelengkapan dan kesehatan juga harus lebih prima karena sisa-sisa opor ayam, sisa-sisa rendang itu berpengaruh juga ke kesehatan. Jadi harus semua harus dicek sehingga ketika kembali ke Jakarta atau ke tanah rantau itu kondisinya tetap prima. Yuda. Irin Wardani, terima kasih sekali untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.